Harga emas turun sekitar 3% pada perdagangan Jumat setelah laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan. Data tersebut memperkuat ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunga pada level lebih tinggi lebih lama. Di tengah kekhawatiran inflasi yang dipicu oleh perang di Timur Tengah. Harga emas spot turun 2,96% ke level 4.341 dolar per ons setelah sebelumnya menyentuh level terendah sejak 24 Maret pada sesi perdagangan tersebut. Secara mingguan, harga emas melemah sekitar 4,3%. Rilis data Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat terbaru menunjukkan jumlah tenaga kerja non-pertanian Amerika Serikat meningkat 172.000 pekerjaan pada Mei setelah naik 179.000 pekerjaan pada April yang telah direvisi naik. Usai rilisnya data tersebut, saat ini pasar memperkirakan peluang sekitar 72% untuk kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Desember dibandingkan sekitar 50% sebelum data ketenagakerjaan dirilis. Selanjutnya update dari Bursa Global pemirsa. Bursa saham Wall Street berakhir terkoreksi pada perdagangan Jumat setelah saham-saham teknologi yang sebelumnya melesat mengalami penurunan harian terbesar sejak April 2025. Kondisi ini dipicu oleh laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang kuat pada bulan Mei yang memunculkan kekhawatiran akan perubahan kebijakan yang lebih agresif dari Bank Sentral Amerika Serikat. Pada perdagangan Jumat, indeks Dow Jones Industrial Average turun 1,35% ke level 50.866. Indeks S&P 500 turun 2,64% ke level 7.383 dan indeks Nasdaq Composite merosot 4,18% ke posisi 25.709. Sementara itu, bursa Eropa pemirsa mengakhiri pekan di zona pelemahan seiring ketidakpastian mengenai upaya perdamaian di Timur Tengah yang membuat investor tetap waspada dan di saat yang sama saham teknologi menghentikan rally yang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Indeks Stock 600 turun 0,3% menjadi 622,66. Indeks DAX terkoreksi 0,75% ke level 24.759 dan indeks CAC 40 Prancis melemah di 0,32% ke posisi 8.218. BK menargetkan penjualan menembus 41,85 triliun rupiah di tahun 2026. Ya, Persero menilai pelemahan rupiah berpotensi menjadi katalis positif bagi kinerja di tahun ini dan di saat yang sama didukung oleh peluang pertumbuhan dari perluasan jaringan distribusi di dalam negeri. PT Mayora Indah Tbk menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 8,2% dan laba bersih sebesar 17,3% di tahun 2026. Selain itu, Persero melihat adanya peluang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang justru mampu menopang kinerja pada tahun ini. Manajemen memproyeksikan Persero mampu meraup penjualan sebesar 41,85 triliun rupiah dan laba bersih mencapai 3,41 triliun rupiah pada tahun ini. Target tersebut mampu dicapai sejalan dengan kinerja penjualan hingga April 2026 senilai 12,48 triliun rupiah dan laba bersih mencapai 1,26 triliun rupiah. Selain itu, manajemen memperkirakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menjadi katalis positif bagi kinerja pada tahun ini. Kendati pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya bahan baku, Persero menilai dampak tersebut dapat diimbangi oleh peningkatan pendapatan ekspor yang diterima dalam mata uang asing. Diketahui pasar ekspor perseroan melalui sejumlah anak usaha berkontribusi sebesar 40% terhadap penjualan perseroan. Sentimen positif untuk kinerja perseroan lainnya juga tampak dari harga kopi dan coklat yang mulai menurun pada tahun ini. Kondisi tersebut memberikan harapan bagi perseroan adanya peningkatan margin pada tahun 2026. Tak hanya itu, perseroan juga melihat peluang pertumbuhan dari perluasan jaringan distribusi di dalam negeri. Berbagai sumber, IDEX Channel.
Ya, Mitra Menara Telekomunikasi PT Tower bersama Infrastructure Tbk berencana menerbitkan surat utang dalam mata uang asing dengan nilai pokok hingga 900 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15,1 triliun rupiah. Ya, adapun dana hasil penerbitan akan digunakan untuk melunasi utang yang jatuh tempo, mempercepat pembayaran pinjaman, hingga mendukung ekspansi usaha. Perseroan berencana menerbitkan notes secara bertahap maupun sekaligus dalam jangka waktu 12 bulan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham. Dan notes tersebut akan ditawarkan secara terbatas kepada investor awal dan setelah diterbitkan akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Perseroan menargetkan instrumen tersebut memiliki tenor maksimal 10 tahun dengan tingkat bunga tetap paling tinggi 8% per tahun. Dan menurut manajemen langkah pendanaan tersebut bertujuan memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga perusahaan memiliki akses pendanaan yang lebih luas untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berencana melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal 4 triliun rupiah. Ya, aksi korporasi ini akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham pada 8 Juni mendatang. Jika disetujui, program buyback akan berlangsung hingga 1 tahun ke depan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM berencana melaksanakan buyback saham dengan nilai maksimal 4 triliun rupiah yang seluruhnya berasal dari kas internal perusahaan. Rencananya usulan ini akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham pada 8 Juni 2026. Jika disetujui, periode pembelian kembali saham akan berlangsung mulai 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027. Manajemen TLKM menegaskan jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal didapatkan dan store perseroan. Pelaksananya dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus. Langkah ini diambil untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental perusahaan, serta memperkuat keyakinan terhadap prospek jangka panjang TLKM. TLKM yakini pelaksanaan buyback saham tidak akan memberikan dampak negatif material terhadap kegiatan usaha perusahaan. Hal ini karena perusahaan memiliki modal kerja dan arus kas yang dinilai cukup untuk membiayai program tersebut bersamaan dengan operasional bisnis. Meski demikian, aksi koperasi ini akan berdampak pada penurunan aset dan ekuitas perusahaan dengan nilai maksimal 4 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali kembali menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan terbaik mengentaskan kemiskinan serta kembali ditegaskan tidak boleh ada praktik suap maupun pungutan dalam penerimaan siswa sekolah rakyat. Ya, ratusan pelajar, orang tua siswa, serta warga di Tabanan menyambut antusias kedatangan Presiden dalam acara peresmian Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Selain itu, kepada para siswa penerima manfaat program Sekolah Rakyat, Kepala Negara menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat diwujudkan sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya bagi mereka masyarakat berada dalam kondisi kurang berdaya. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa tujuan utama pembangunan bangsa adalah memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera dengan membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola.
pandai menjaga. Ya, sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum mengejar progres pembangunan 93 sekolah rakyat di seluruh daerah. Diharapkan akhir Juni ini pembangunan selesai dan bisa diresmikan oleh Presiden Prabowo. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya mengejar progres pembangunan 93 sekolah rakyat untuk dapat selesai pada 20 Juni mendatang. Dodi menyebutkan saat ini progres pembangunan 93 lokasi sekolah rakyat sudah mencapai rata-rata hampir 70%. Sehingga progres pembangunan saat ini terus digenjot dengan tambahan capaian sekitar 2% per hari. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus berkoordinasi dengan BUMN Karya dan Danantara untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh kontraktor. Hampir 70%. Jadi per hari itu kita kejar rata-rata 1 sampai 2%, ada yang kita kejar sampai 3%, tergantung lokasi. Untuk lokasi-lokasi yang katakanlah kemarin itu agak tertinggal, misalnya Singkawang, terus Brebes, Dharmasraya, Cilacap, itu kayaknya Lombok Utara sepertinya sudah mulai jauh membaik. Memang ada beberapa kendala, tapi dengan BUMN Karya saya sudah koordinasi hampir tiap hari dengan CEO Danantara, Pak Doni. Kalau mereka punya kesulitan finansial atau apapun misalnya itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan posisi APBN periode Mei 2026 mencapai defisit 180,4 triliun rupiah. Ya, defisit APBN di Mei naik 763,2% secara tahunan yang didukung penerimaan pajak dan bea cukai yang tumbuh signifikan serta belanja negara meningkat. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai 180,4 triliun rupiah atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat konferensi pers APBN kita edisi Juni 2026. Defisit ini tumbuh 763,2% secara tahunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yakni sebesar 20,9 triliun rupiah. Defisit ini disebabkan oleh selisih antara penerimaan negara keseluruhan sebesar 1.185 triliun rupiah hingga akhir Mei lalu. Pertumbuhannya mencapai 19,1% secara tahunan. Tercatat seluruh komponen penerimaan tumbuh positif. Menkyu Purbaya mengungkapkan penerimaan pajak terrealisasi 834,4 triliun rupiah atau tumbuh 22,1% dari 683,3 triliun rupiah pada Mei 2025. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai juga menunjukkan pertumbuhan positif dari April setelah sepanjang kuartal 1 2026 terkontraksi. Realisasinya mencapai 123,8 triliun rupiah atau tumbuh 0,7% secara tahunan. Target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai 1.365,4 triliun rupiah yang merata nih. Kementerian lembaga 58,9% tumbuhnya, non kementerian lembaga 47%. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. Jadi kalau lihat dari situ APBN kita amat aman. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Purbaya juga membantah kondisi APBN picu pelemahan rupiah. Purbaya menyebutkan pertumbuhan tinggi sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun. Kemudian kesimbangan primer tercatat surplus sebesar 58,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.